Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, kelas 4A, Pendidikan Matematika yang beranggotakan saya sendiri, Dara Suci Munggaran, dengan NIM 11920500030. Perkenalkan, nama saya Ahmadul Mutanam dari kelas 4A Pendidikan Matematika NIM 11920500010. Bahari dengan NIM 11920500015. Kami akan menjelaskan materi fisika dasar mengenai fluida statis. Langsung saja kita simak materinya. Sebelum kita masuk ke materinya, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Nah, adapun materi yang akan kelompok kami bawakan, yang pertama adalah tekanan, yang kedua adalah tekanan hidrostatis, yang ketiga adalah hukum Pascal, dan yang keempat adalah gaya Archimedes. Nah, pertama-tama kita harus mengetahui dulu nih, apa itu fluida statis. Fluida statis. Fluida itu sendiri artinya adalah zat yang mengalami perubahan bentuk secara terus-menerus jika terkena tekanan. Nah, fluida ini mengarah pada zat cair dan zat gas. Nah, statis artinya adalah diam. Jadi, fluida statis adalah fluida dalam keadaan diam. Nah, contoh fluida statis adalah air di dalam gelas. Nah, kita awali dari materi tekanan. Tekanan adalah gaya yang bekerja pada suatu bidang persatuan luas bidang tersebut. Nah, tekanan dapat dirumuskan dengan P sama dengan F per A, di mana P-nya itu adalah tekanan dengan satuan Pascal atau Newton per meter persegi, F-nya itu ada gaya dengan satuan Newton, dan A-nya itu adalah luas permukaan dengan satuannya itu meter persegi. Selanjutnya adalah contoh soal. Dani yang bermassa 60 kg memiliki luas kedua kakinya yaitu 500 cm persegi. Hitunglah besar tekanan yang diberikan Dani pada lantai ketika ia berdiri dengan dua kaki, di mana gaya gravitasinya sebesar 10 meter per second kuadrat. Nah, penyelesaiannya diketahui massa Dani yaitu 60 kg dengan luas alasnya yaitu 500 cm persegi, atau dapat kita tulis dengan 5 dikali 10 pangkat negatif 2 meter persegi. Nah, yang ditanyakan yaitu tekanannya atau P-nya. Nah, di sini Dani ini memberikan gaya tekan terhadap lantai yaitu berupa gaya berat. F-nya berarti sama dengan W. Nah, karena F-nya sama dengan W, maka dapat dirumuskan dengan M dikali G. Dapat kita cari 60 dikali 10, yaitu F-nya sebesar 600 Newton. Lalu untuk mencari tekanannya, kita menggunakan rumus F per A. F-nya adalah 600 Newton, per A-nya adalah 5 dikali 10 pangkat negatif 2 meter persegi, menghasilkan 12.000 Newton per meter persegi. Jadi, besar tekanan yang diberikan Dani terhadap lantai adalah 12.000 Newton per meter persegi. Selanjutnya adalah tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diakibatkan oleh gaya yang ada pada zat cair terhadap suatu luas bidang tekan pada kedalaman tertentu. Nah, tekanan hidrostatis dapat dirumuskan dengan pH sama dengan Rho dikali G dikali H. Selanjutnya adalah hukum pokok hidrostatis. Hukum pokok hidrostatis berbunyi, tekanan hidrostatis di semua titik yang terletak pada satu bidang mendatar di dalam satu jenis zat cair besarnya sama. Nah, contohnya adalah tekanan hidrostatis pada bejana yang berisi gabungan fluida. Nah, teman-teman perhatikan gambar berikut ini.
gambar tersebut menunjukkan tekanan hidrostatis pada bejana yang diisi dengan gabungan fluida. Nah, besar tekanan hidrostatisnya dirumuskan sebagai berikut. pH sama dengan ρ1 dikali G dikali H1 ditambah ρ2 dikali G dikali H2. Yang kedua adalah tekanan hidrostatis pada pipa U berisi gabungan fluida. Nah, sebuah pipa U jika diisi dengan suatu jenis cairan, ketinggian cairan di setiap pipa akan sama, seperti pada gambar berikut ini. Nah, jadi ketinggian cairannya itu akan sama. Nah, bagaimana jika pipa U diisi dengan dua jenis cairan? Nah, apabila pipa U diisi dengan dua jenis cairan, ketinggian cairan di setiap pipa akan berbeda. Meskipun ketinggian cairan di setiap pipa berbeda, akan tetapi besar tekanan hidrostatisnya di setiap ujung pipa itu akan sama. Nah, tekanan hidrostatisnya dapat dirumuskan sebagai berikut. ρ1H1 sama dengan ρ2H2. Selanjutnya adalah contoh soal. Air laut memiliki massa jenis 1200 kg per meter kubik. Tekanan di permukaan air laut sebesar 1 dikali 10 pangkat 5 Pascal. Dengan G gravitasinya yaitu 9,8 meter per second kuadrat. Tentukan yang A tekanan hidrostatis yang dialami ikan dan B tekanan total yang dialami ikan. Untuk penyelesaiannya diketahui ρ-nya yaitu sebesar 1200 kg per meter kubik, P0-nya yaitu 1 dikali 10 pangkat 5 Pascal, G-nya yaitu 9,8 meter per second kuadrat, dan H-nya sebesar 20 meter. Ditanyakan yang A, P hidrostatis, dan B-nya yaitu P total. Nah, jawabnya yang A, tekanan hidrostatis yang dialami ikan. P hidrostatis sama dengan ρ dikali G dikali H. 1200 dikali 9,8 dikali 20 menghasilkan 235.200 Pascal. Yang B, tekanan total yang dialami ikan kita dapat cari dengan rumus P total sama dengan P0 ditambah P hidrostatis. P0-nya yaitu 1 dikali 10 pangkat 5 ditambah P hidrostatisnya yaitu 235.200 Pascal dapat kita tulis menjadi 2,352 dikali 10 pangkat 5 Pascal menghasilkan 3,352 kali 10 pangkat 5 Pascal atau 335.200 Pascal. Jadi, tekanan hidrostatis dan tekanan total yang dialami ikan berturut-turut adalah 235.200 Pascal dan 335.200 Pascal. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan mengenai hukum Pascal. Nah, pernah nggak motormu mengalami ban bocor? Saat bocor, pasti kamu akan membawa motormu ke tukang tambal ban kan? Nah, bagaimana jika yang bocor itu ban mobilmu? Apa mungkin kamu mendorong mobilmu sampai ke tempat penggantian ban? Untuk mengantisipasi hal itu, biasanya di dalam mobil disediakan ban pengganti dan juga dongkrak hidrolik. Dongkrak hidrolik adalah alat yang bisa digunakan untuk mengangkat bagian mobil tertentu, misalnya di daerah ban. Saat mobil terangkat itulah ban bisa diganti. Siapa sangka, ternyata prinsip kerja dongkrak hidrolik itu memanfaatkan salah satu hukum dalam fisika, yaitu hukum Pascal. Ingin tahu selengkapnya tentang hukum Pascal? Check this out. Nah, di sini ada pengertian hukum Pascal. Hukum Pascal adalah salah satu hukum fisika yang berlaku di dalam fluida statis. Hukum ini dirumuskan oleh ilmuwan asal Prancis yaitu Blaise Pascal. Nah, pada abad ke-16, seorang filsuf sekaligus ilmuwan yang bernama Blaise Pascal mencetuskan sebuah hukum yang disebut dengan hukum Pascal.
Hukum Pascal berbunyi yaitu jika ke dalam suatu zat cair di ruang tertutup diberikan gaya tekan, maka tekanannya akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Percobaan ini pertama kali dilakukan oleh Blaise Pascal pada tahun 1623 sampai 1662. Kemudian, dihasilkan hukum Pascal yang menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan sama besar ke segala arah. Selanjutnya ada rumus hukum Pascal. Nah, ilmu dasar dari hukum ini adalah tekanan, di mana tekanan yang diberikan kepada fluida dengan sistem tertutup akan sama besarnya dengan tekanan yang keluar dari sistem tersebut. Berkatnya, inovasi-inovasi kemudian mulai bermunculan, khususnya untuk mengatasi permasalahan dalam mengangkat sebuah beban yang berat. Contohnya adalah dongkrak, pompa, dan sistem hidrolik dalam pengereman. Sebelum menuju ke persamaan atau rumus dari hukum Pascal, kita perlu mempelajari ilmu dasarnya, yaitu tekanan. Nah, definisi tekanan secara umum adalah efek atau dari gaya yang bekerja pada sebuah permukaan. Rumus umum dari persamaan adalah P sama dengan F per A, di mana P adalah tekanan, satuannya Pascal atau Newton per meter kuadrat, F adalah gaya, satuannya Newton, dan A adalah luasan permukaan efektif, satuannya meter kuadrat. Nah, hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan di piston sebelah kiri, yaitu piston 1, sama dengan piston sebelah kanan. Secara matematis, hukum Pascal sangatlah sederhana, di mana P masuk sama dengan P keluar. Jika rumus tekanan di atas atau rumus tekanan tersebut kita substitusikan ke persamaan P1 sama dengan P2, maka akan menjadi seperti berikut, yaitu F1 per A1 akan sama dengan F2 per A2. Dengan keterangan P1 yaitu tekanan masuk, satuannya Pascal, P2 tekanan keluar, F1 gaya yang diberikan, F2 gaya yang dihasilkan, satuannya Newton, A1 luasan gaya yang diberikan, satuannya meter kuadrat, dan A2 luasan gaya yang dihasilkan atau meter kuadrat. Selanjutnya. Nah, masih tentang rumus hukum Pascal. Seperti pada contoh pengangkat mobil hidrolik, fluida di dalam sistem akan selalu memiliki volume yang sama. Oleh karena itu, persamaan hukum Pascal dapat pula dituliskan sebagai perbandingan volume yang keluar, dan yang masuk, yang mana rumusnya yaitu V1 sama dengan V2, di mana V sama dengan A kali H. Jadi, A1 kali H1 sama dengan A2 dikali H2. Dengan keterangan V1 yaitu volume yang terdorong masuk, V2 volume yang keluar, A1 luasan penampang masuk, A2 luasan penampang keluar, H1 kedalaman penampang yang masuk, dan H2 yaitu ketinggian penampang yang keluar. Nah, di sini ada penerapan hukum Pascal. Yang pertama yaitu rem cakram hidrolik. Rem cakram hidrolik memakai fluida yang banyak. Pada saat kaki menginjak pedal rem, piston atau pipa penghubung akan memberi tekanan pada minyak yang ada di dalamnya. Dengan keadaan tersebut, menurut hukum Pascal dapat dihasilkan keterkaitan volume minyak yang didesak sama dengan volume minyak yang naik. Jika volume minyak yang didesak adalah V1, maka akan sama dengan A1H1, dan volume minyak yang naik itu V2 sama dengan A2H2, maka akan dihasilkan rumus sebagai berikut. V1 sama dengan V2 menjadi A1 dikali H1 sama dengan A2 dikali H2. Dengan keterangan H1 tinggi fluida di piston 1, H2 tinggi fluida di piston 2, A1 luas penampang piston 1, A2 luas penampang piston 2. Yang selanjutnya yaitu dongkrak hidrolik. Pernah nggak kamu melihat dongkrak mobil pada saat dipakai? Nah, mengapa sih dongkrak tersebut dapat mengangkat mobil yang besar dan berat? Mari kita amati prinsip kerja dongkrak. Nah, gambar di atas menunjukkan bahwa adanya benda seberat W, di sini itu ada misalnya mobil, menyebabkan tekanan di piston bawahnya atau piston bagian kanan. Tekanan pada piston sebelah kanan tersebut
akan diteruskan oleh fluida ke segala arah. Salah satunya ke dinding piston sebelah kiri. Hal itu menyebabkan dinding piston kiri menjadi kaku. Akibatnya, piston kiri akan menerima tekanan sama dengan piston sebelah kanan, yang mana dirumuskan F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Yang ketiga, ada pompa hidrolik. Nah, ini ilustrasi atau alat peraganya ya. Nah, pompa ini fungsinya untuk memindahkan energi mekanik menjadi energi hidrolik. Pompa hidrolik bekerja dengan cara mengisap oli yang asalnya dari tangki hidrolik dan mendorongnya ke dalam sistem berupa aliran. Aliran ini yang digunakan dengan cara mengubahnya menjadi sebuah tekanan. Tekanan dihasilkan dengan cara menghambat aliran oli dalam sistem hidrolik. Yang keempat ada alat pres hidrolik. Alat pres hidrolik sangat bergantung dengan prinsip hukum Pascal, yaitu tekanan seluruh sistem tertutup adalah konstan. Salah satu bagian dari sistem tertutup, yaitu piston, bekerja sebagai pompa dengan kekuatan mekanik sederhana yang bekerja pada luas penampang kecil. Bagian lain yakni piston yang dengan luas lebih besar menghasilkan kekuatan mekanik yang besar pula. Selanjutnya ada contoh soal supaya kita lebih paham mengenai materi hukum Pascal. Yang pertama, soalnya sebuah pompa hidrolik mempunyai luas penampang tabung kecil. Ini adalah luas penampang tabung kecil, di mana luasnya adalah 5 cm kuadrat dan diberi gaya, yaitu F1 sebesar 30 Newton. Pertanyaannya, berapakah besar gaya yang dihasilkan bila luas penampang tabung besar ini ya, yaitu A2 sebesar atau seluas 15 cm kuadrat. Penyelesaiannya, langkah-langkahnya kita ketahui terlebih dahulu, F1-nya itu 30 Newton, luas penampang besarnya atau A2 15 cm kuadrat, luas penampang kecil atau A1 yaitu 5 cm kuadrat. Yang ditanyakan yaitu F2, gayanya berapa yang dihasilkan gitu dari gaya yang diberikan yaitu 30 Newton. Nah, sesuai hukum Pascal dapat ditentukan nilai F2 sebagai berikut. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Kita masukkan nilainya masing-masing. 30 per 5 sama dengan F2 per 15. Kita kali silang, mana dibagi, sehingga di hasil akhirnya F2 sama dengan 90 Newton. Jadi, besar gaya yang dihasilkan bila luas penampang tabung besar 15 cm kuadrat adalah 90 Newton. Soal yang kedua, suatu bengkel menggunakan sistem dongkrak hidrolik untuk mengangkat mobil. Udara tekan memberikan gaya pada piston kecil yang memiliki penampang lingkaran. Jadi penampangnya berupa lingkaran. Dan berjari-jari, jari-jarinya yaitu 5 cm. Tekanan ini diteruskan oleh zat cair, ke piston yang memiliki jari-jari 15 cm. Nah, pertanyaannya, tentukan besar gaya yang harus diberikan oleh udara tekan untuk mengangkat mobil seberat 13.300 Newton. Jadi W-nya W-nya itu 13.300 Newton. Dan besar tekanan yang menghasilkan gaya tersebut adalah, nah, penyelesaian. Di sini diketahui bahwa jari-jari yang kecil atau yang penampang kecil ini 5 cm, kita ubah menjadi 5 kali 10 pangkat negatif 2 meter. Sedangkan jari-jari yang besar ini, yang lingkaran besarnya yaitu 15 cm, kita ubah menjadi 15 kali 10 pangkat negatif 2 meter. Kemudian F2 atau si bebannya itu 13.300 Newton. Nah, pertanyaannya F1-nya berapa? Besar gaya yang harus diberikan oleh udara itu berapa gitu, supaya si mobilnya itu terangkat gitu. Nah, karena tekanan yang diberikan pada suatu fluida atau zat cair akan diteruskan ke segala arah dengan besar tekanan yang sama, maka kita peroleh bahwa tekanan 1 sama dengan tekanan 2. Kita tahu rumus tekanan yaitu F per A, jadi F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, kita perlu ingat bahwa ini luas penampangnya itu berupa lingkaran. Jadi, kita A-nya itu rubah dengan menggunakan luas lingkaran, yaitu PR kuadrat. Jadi, rumusnya menjadi persamaannya F1 per PR1 kuadrat sama dengan F2 per PR2 kuadrat. Ini P-nya kita coret, jadi rumus akhirnya yaitu F1 per R1 kuadrat sama dengan F2 per R2 kuadrat. Sehingga dihasilkan F1 sama dengan R1 kuadrat per R2 kuadrat dikali F2. Sehingga hasil akhirnya F1-nya itu atau gaya yang harus diberikan oleh udara tersebut adalah 1477,7 Newton. Mungkin sekian penjelasan mengenai hukum Pascal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Alma.
Baik, terima kasih Ahmad. Nah, untuk materi selanjutnya di sini ada materi tentang hukum Archimedes. Yang pertama ada sejarah hukum Archimedes. Pada suatu hari, Archimedes diminta oleh Raja Hiron II untuk menyelidiki apakah mahkota emasnya itu dicampuri perak atau tidak. Archimedes memikirkan masalah ini dengan sungguh-sungguh hingga ia merasa sangat letih dan kemudian menceburkan dirinya ke bak mandi umum yang penuh dengan air. Ketika dia menceburkan dirinya ke bak mandi, ia memperhatikan ada air yang tumpah ke lantai dan seketika itu pula ia menemukan jawabannya. Wah, sangat pandai sekali ya. Ia bangkit berdiri dan berlari sepanjang jalan ke rumah dengan telanjang bulat. Setibanya di rumah ia berteriak kepada istrinya, Sudah kutemukan. Nah, dia sudah menemukan jawabannya. Lalu ia membuat hukum Archimedes. Melalui kisah Archimedes ini, dapat kita ketahui bahwa prinsip dari hukum Archimedes adalah mengenai gaya angkat atau gaya apung pada fluida, yaitu cair atau gas, terhadap suatu benda. Sehingga dengan gaya apung oleh benda cair, benda dengan jenis berbeda akibat memiliki massa jenis yang berbeda mempunyai gaya apung yang berbeda juga. Hal inilah yang membuat Archimedes mampu menjawab pertanyaan dari raja dan membuktikan bahwa mahkota Raja Hiron II itu terbuat dari campuran emas dan perak. Itu merupakan sejarah singkat dari hukum Archimedes. Selanjutnya, di sini ada pengertian gaya Archimedes. Ada sebuah gambar. Dari gambar dapat kita lihat bahwa ada seorang anak laki-laki yang sedang menggendong anak laki-laki lainnya atau temannya. Jika kamu perhatikan ketika berada di dalam air, kita jauh lebih mudah mengangkat beban seperti bermain gendong-gendongan contohnya dengan temanmu dibandingkan ketika di darat. Mengapa demikian? Hal ini karena adanya gaya angkat pada benda di dalam zat cair atau yang biasa disebut dengan gaya Archimedes. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa gaya Archimedes itu adalah gaya angkat pada benda di dalam zat cair. Selanjutnya di sini ada bunyi hukum Archimedes. Bagaimana sih bunyi hukum Archimedes? Bunyi hukum Archimedes itu yaitu suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Nah, di sini ada kata dipindahkan. Maksud dari kata dipindahkan dalam bunyi hukum Archimedes tersebut yaitu volume zat cair yang meluap, terdesak sehingga seolah-olah ada penambahan volume ketika suatu benda itu dicelupkan pada zat cair. Besar zat cair yang dipindahkan atau yang terdesak mempunyai volume sama dengan volume benda yang dicelupkan atau tenggelam dalam zat cair tersebut. Sehingga sesuai dengan hukum Archimedes, gaya apung atau kita sebut Fa mempunyai nilai yang sama dengan berat zat cair atau kita sebut Wf yang dipindahkan. Itu merupakan bunyi hukum Archimedes. Selanjutnya di sini ada rumus hukum Archimedes. Suatu benda berada dalam fluida, maka volume zat cair dipindahkan sebesar volume bagian benda yang berada di dalam zat cair. Jika volume zat cair yang dipindahkan besarnya V atau volume dan kerapatan fluida atau massa persatuan volumenya kita sebut ρ, maka besarnya massa fluida yang dipindahkan adalah M sama dengan ρ dikali V. Besarnya berat fluida yang dipindahkan adalah W sama dengan M dikali G atau gravitasi sama dengan ρ dikali V dikali G. Menurut prinsip Archimedes, besarnya gaya tekan ke atas sama dengan berat benda yang dipindahkan, sehingga rumusnya Fa sama dengan W sama dengan ρ dikali V dikali G. Nah, jika suatu sistem dalam keadaan seimbang, maka dapat dirumuskan Fa sama dengan W, gaya apung sama dengan berat benda.
Atau rho F dikali VBF dikali G sama dengan rho B dikali VB dikali G. Atau G-nya kita tinggal coret-coret saja. Rho F sama rho F dikali VBF sama dengan rho B dikali VB. Nah, di sini ada keterangannya. M itu massa satuannya kilogram, rho itu massa jenis satuannya kilogram per meter kubik, V itu volume satuannya meter kubik, kemudian Fa adalah gaya apung satuannya Newton, G adalah percepatan gravitasi satuannya meter per sekon kuadrat, Wf itu ada gaya berat benda satuannya Newton, dan rho F yaitu massa jenis fluida satuannya kilogram per meter kubik. Kemudian ada VBF yaitu volume benda yang tercelup ke dalam zat cair satuannya meter kubik. Ada rho B yaitu massa jenis benda satuannya kilogram per meter kubik. Ada VB yaitu volume benda yang satuannya meter kubik. Ini merupakan rumus hukum Archimedes. Yang selanjutnya ada 3 keadaan benda saat dicelupkan ke dalam zat cair. Apa aja coba kira-kira? Yang pertama ada benda tenggelam. Contohnya seperti pada bejana berikut. Yang kedua ada benda melayang. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Dan yang ketiga yang terakhir ada benda terapung, yaitu melayang atau mengapung seperti ini. Kita bahas satu persatu. Yang pertama ada benda tenggelam. Contohnya seperti pada bejana berikut. Pada saat massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis zat cair atau rho B lebih besar daripada rho F, maka benda tersebut akan tenggelam dan berada di dasar bejana. Berlaku hukum Fa sama dengan Wu dikurangi Wf. Pada benda tenggelam, seluruh volume benda tercelup dalam air sehingga volume air yang dipindahkan sama dengan volume benda total. Dengan ini didapatkan hubungan persamaan gaya angkat pada benda tenggelam melalui hubungan massa sebagai berikut. Rho F dikali VB sama dengan Mu dikurangi Mf. Ini diingat ya rumusnya. Yang kedua, keadaan yang kedua yaitu ada benda melayang. Contohnya seperti berikut. Benda dalam zat cair melayang apabila massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair atau rho B sama dengan rho F. Benda melayang tersebut akan berada di antara permukaan zat cair dan dasar bejana. Sehingga karena massa jenis benda dan zat cair sama, maka berlaku Fa sama dengan rho F dikali VB dikali G sama dengan rho B dikali VB dikali G. Nah, keterangannya Fa itu gaya apung satuannya Newton, rho F itu massa jenis zat cair satuannya kilogram per meter kubik, kemudian ada rho B yaitu massa jenis benda satuannya kilogram per meter kubik, ada VB yaitu volume benda satuannya meter kubik, dan ada G atau gravitasi satuannya meter per sekon kuadrat. Keadaan yang ketiga atau keadaan yang terakhir yaitu benda terapung. Benda dalam zat cair mengapung jika massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis zat cair atau rho B lebih kecil daripada rho F. Ketika benda terapung, hanya sebagian volume benda yang tercelup ke dalam zat cair, sedangkan sebagiannya lagi berada di atas permukaan air dalam keadaan mengapung. Sehingga volume benda terbagi menjadi volume benda yang tercelup dan volume benda yang terapung. Rumusnya yaitu VB sama dengan VB aksen ditambah VBF, atau Fa sama dengan rho F dikali VBF dikali G. Kemudian karena hanya sebagian yang tercelup pada zat cair, maka persamaan gaya angkat ke atas dengan gaya berat berlaku rho F dikali VBF sama dengan rho B dikali VB. Ini di sini ada keterangannya ya. Nah, setelah kita mengetahui 3 keadaan yang mungkin terjadi dalam zat cair, selanjutnya di sini ada penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana sih penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari itu? Yang pertama di sini ada pada kapal selam. Kapal selam mampu mengatur massa jenisnya di dalam air agar bisa menyelam, melayang, dan mengapung di permukaan air
dengan cara mengeluarkan atau memasukkan air untuk mengurangi atau menambahkan masanya. Nah, contohnya seperti gambar berikut. Penerapan yang selanjutnya yaitu ada pada balon udara. Penerapan hukum Archimedes juga berlaku pada benda jenis gas, yaitu pada balon udara. Agar dapat melayang di udara, balon udara diisi dengan gas yang memiliki massa jenis lebih kecil daripada massa jenis udara di atmosfer, sehingga bisa terbang ya. Contohnya seperti gambar berikut. Penerapan yang ketiga yaitu pada kapal laut. Kapal laut biasanya terbuat dari baja atau besi, tetapi dapat mengapung di atas laut. Mengapa ya? Hal ini karena gaya angkat kapal sebanding dengan berat kapal. Kapal laut memiliki bentuk berongga, sehingga volume air yang dipindahkan lebih besar dan gaya angkat ke atas lebih besar juga. Ini merupakan 3 contoh penerapan gaya Archimedes dalam kehidupan sehari-hari ya. Sebetulnya masih banyak, namun ini hanya sebagian. Nah, untuk menguji pemahaman teman-teman di sini ada contoh soal ya. Tetap disimak videonya. Baik, kita langsung ke contoh soal yang pertama. Di sini ada massa jenis air laut 1025 kg per meter kubik. Hitung volume batu yang tercelup ke dalam air laut jika berat air laut yang dipindahkan oleh batu sebesar 2 Newton. Pertama kita tulis dahulu diketahui supaya lebih memudahkan ya. Diketahui ρF sama dengan 1025 kg per meter kubik, WF sama dengan 2 Newton dan G sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat. Dan ditanyakannya V batu atau volume batu. Kita tinggal tulis saja jawab. Rumus mencari berat air laut itu W sama dengan mg. Sedangkan rumus mencari gaya apung itu FA sama dengan ρF dikali G dikali VBF. Nah, kita ketahui bahwa berat zat air yang tumpah itu sama dengan gaya apung batu, sehingga rumusnya dapat ditulis W sama dengan FA, W sama dengan ρF dikali G dikali VB. W nya 2 sama dengan 1025 dikali 9,8 dikali VB. Nah, sekarang kita bisa mencari VB dengan rumus VB sama dengan 10.045 dibagi 2. VB sama dengan 1991 dikali 10 pangkat negatif 4 meter kubik. Sehingga VB sama dengan 199,1 cm kubik. Jadi volume batu yang tercelup yaitu 199,1 cm kubik. Selanjutnya ada contoh soal yang kedua. Sebuah benda ketika di udara beratnya 500 Newton. Tentukan massa jenis benda jika berat benda di dalam air 400 Newton dan massa jenis air 1000 kg per meter kubik. Seperti biasa kita tulis terlebih dahulu diketahui. Di sini diketahuinya yang pertama ada WU sama dengan 500 Newton. Kemudian ada WF sama dengan 400 Newton dan ada ρA yaitu 1000 kg per meter kubik. Dan ditanyakannya yaitu ρB atau massa jenis benda. Kita tinggal tulis saja jawab. Pertama kita mencari dulu gaya apung atau FA. FA sama dengan WU dikurangi WF. FA sama dengan 500 Newton dikurangi 400 Newton, sehingga FA sama dengan 100 Newton. Nah, setelah diketahui gaya apungnya 100 Newton, maka selanjutnya kita bisa mencari massa jenis benda dengan menggunakan perbandingan ρB per ρF sama dengan WU per FA. ρB per 1000 sama dengan 500 per 100, sehingga 100 ρB sama dengan 500.000. ρB sama dengan 500.000 dibagi 100. ρB sama dengan 5000
kg per meter kubik. Nah, kita dapati kesimpulannya. Jadi, massa jenis benda tersebut 5.000 kg per meter kubik.